Assalamualaikum, kembali lagi di channel Legowo Story. Sebelum lanjut ke videonya, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini. Terima kasih. Bab 3098, Patriark, Ayah, tolong jadilah seperti murid-muridmu. Seperti yang dikatakan hantu gunung iblis, dia akan berlutut di depan Chen Ping. Kali ini, Chen Ping ketakutan. Dia buru-buru melangkah maju untuk membantu hantu tua Mosan. Senior, apa maksudmu? Tinju cahaya sucimu diajarkan oleh Patriark Feng Mo sendiri. Jadi kamu adalah murid dari Patriark Feng Mo. Dengan cara ini, kamu akan menjadi patriarkku. Ketika saya melihat Patriark, saya harus memberikan hadiah besar. Hantu gunung iblis menjelaskan. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia dengan cepat menggelengkan kepalanya. Senior, saya baru saja menyelamatkan Senior Feng Mo. Dia mengajari saya tinju cahaya suci. Itu saja, saya bukan muridnya, dan Senior Feng Mo tidak pernah mengatakan bahwa dia menerima saya sebagai murid. Meskipun Patriark Feng Mo tidak mengatakan apa-apa, tetapi jika dia memintamu pergi ke Gunung Tianmo untuk menemukannya, maka dia pasti bermaksud begitu. Bahkan jika Anda bukan murid dari Patriark Feng Mo, tetapi Anda menyelamatkan Patriark kami, Anda masih merupakan dermawan besar dari klan Feng Mo kami, dan saya harus sujud kepada Anda. Seperti yang dikatakan hantu gunung iblis tua, dia akan bersujud kepada Chen Ping. Chen Ping memegang Mosan Gui Lao dengan erat, dan berkata dengan malu, Senior, tolong jangan seperti ini, hadiah sebesar itu. Sayang sekali untuk junior ini. Chen Ping benar-benar tidak menyangka bahwa hantu gunung iblis sudah tua dan terlihat galak, tetapi dia sangat ceroboh dalam melakukan sesuatu, sama sekali tidak seperti rumor. Saat Chen Ping sedang berdebat dengan Mosan Gui Laola, aura menakutkan muncul dari belakangnya. Yah, kamu Chen Ping, kamu berani menyembunyikan kekuatanmu untuk memikatku agar dibodohi. Jika aku tidak membunuhmu hari ini, aku bersumpah aku tidak akan menjadi manusia. Sosok Ye Fengqing perlahan terbang keluar dari kabin, matanya penuh dengan niat membunuh yang kuat. Di depan begitu banyak orang, dia terpesona oleh Chen Ping dalam satu gerakan yang terlalu memalukan. Juga mempermalukan mereka untuk menyegel Liga Iblis. Jika pemimpin mengetahuinya, itu akan merepotkan. Merasakan aura dari tubuh Ye Xiuqing, ekspresi Gao Qilan dan Ji Yun berubah, seolah seluruh tubuh mereka ditekan oleh gunung. Pemaksaan para pembudidaya di alam Transcending Tribulation bukanlah sesuatu yang dapat mereka tanggung. Melihat ini, wajah Chen Ping menjadi sangat jelek. Jika Ye Feng menggunakan seluruh kekuatannya, dia tidak akan bisa menghadapinya. Meski bisa kabur, bagaimana dengan Gao Qilan dan Ji Yun? Tepat ketika Chen Ping dan yang lainnya berada di bawah paksaan menakutkan Ye Fengqing, mereka tiba-tiba merasakan tubuh mereka rileks. Saya melihat tubuh Mosan Gui Lao meledak dengan sinar cahaya, menutupi mereka bertiga. Melihat ini, Ye Fengqing mengerutkan kening. Mosan Gui Lao, apa maksudmu? Sekarang kapal roh rusak, banyak orang bergegas untuk memperbaikinya. Tetapi kamu masih ingin melakukan sesuatu padanya. Kamu tidak ingin hidup, aku masih ingin hidup. Saya tidak bermaksud apa-apa, seperti yang saya katakan, tidak ada yang bisa mengancam integritas saya. Hantu gunung iblis berkata dengan tenang. Ye Feng memandang Mosan Gui Lao dengan dingin, dengan ekspresi yang semakin suram di wajahnya. Apakah kamu mencoba melawan seluruh Seal of Demons-ku? Ye Fengqing mengancam tetua hantu gunung iblis, aku tidak ingin melawanmu, Seal of Demons, tapi aku juga tidak ingin mati. Jadi selama aku berada di kapal roh ini, jika kamu ingin bergerak, sama sekali tidak mungkin untuk menentukan hantu gunung iblis. Pada saat ini, biksu lain juga berkumpul. Kali ini mereka tidak menghentikan hantu gunung iblis, tetapi Ye Fengqing.
Baru saja Ye Fengqing menamparkan Chen Ping dan mengirimnya terbang, dan seluruh kapal roh rusak. Jika Ye Fengqing melakukannya sekarang, kapal roh pasti akan berakhir. Itu akan tenggelam 100%. Saat ini, tidak ada orang yang berani menganggap Chen Ping sebagai semut. Tuan Ye Tuo, Anda tidak bisa melakukannya lagi, atau kita semua akan mati. Itu benar. Tamparan tadi hampir menghancurkan seluruh kapal roh. Sekarang kapal roh rusak, sama sekali tidak mungkin melakukannya lagi. Banyak biksu mengepung Ye Feng, tidak membiarkannya melakukan apapun. Bab 3099, hilang. Wajah Ye Fengqing menjadi sangat jelek, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan, dan dia tidak ingin menimbulkan kemarahan publik. Lagi pula, dalam menghadapi pilihan hidup dan mati, semua orang bisa melakukan apa saja. Jika ini memaksa semua orang untuk melawannya, bahkan jika dia berada di alam kesengsaraan, dia mungkin tidak dapat menampung begitu banyak orang. Nah, aku ingat kamu, selama kamu berani pergi ke darat, aku akan membunuhmu. Ye Feng, tolong ancam Chen Ping. Chen Ping tidak peduli. Dia memiliki kura-kura suci, dia bisa pergi ke darat kapan saja, selama dia pergi dari sini. Dia tidak percaya bahwa Ye Fengqing masih bisa menemukannya. Terlebih lagi, bahkan jika Ye Fengqing tidak mengejar dan membunuhnya, saya yakin Feng Momeng tidak akan menyerah padanya. Oleh karena itu, Chen Ping tidak takut dengan anggota Demon Sealing League, mereka sudah seperti ini. Tuan Chen, Anda harus pergi di belakang kura-kura suci. Adapun Ye Fengqing, saya akan mengawasinya. Jika dia berani menyerang Tuan Chen, saya tidak akan mengampuni dia. Masalah besarnya adalah aku akan diburu oleh iblis itu. Aku akan bersembunyi ketika saatnya tiba, dan aku akan bersembunyi selama beberapa dekade. Hantu Gunung Iblis berkata kepada Chen Ping, "Terima kasih senior. Selama aku pergi ke darat, aku tidak perlu takut pada Ye itu." Chen Ping sedikit tersenyum. Selama dia kembali ke kota Kekaisaran Iblis, dengan kekuatan Ye Fengqing, tidak mungkin baginya untuk memasuki kota Kekaisaran Iblis, dan kemudian biarkan Yi He menghadapinya. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada hantu Gunung Iblis, Chen Ping membawa Gao Qilan dan Li Yun dan melompat ke punggung Seng Jiao. Kemudian di bawah perintah Chen Ping, penyu suci berlari menuju pulau kecil. Ye Fengqing melihat Chen Ping pergi dengan kura-kura suci, wajahnya sangat marah, dan giginya bergemeletuk. "Kembali," teriak Ye Fengqing dengan keras, "kapal roh telah rusak, dan tidak cocok untuk terus berlayar di laut. Juru Mudi, kapal rohnya rusak, perlu diperbaiki, dan formasinya harus diatur ulang sebelum bisa melanjutkan pelayaran." Seorang anggota staf yang mengenakan jubah gosip berlari dan berkata, "Kalau begitu cepat dan perbaiki." Ye Fengqing menatap dengan marah dan berteriak keras. Staf sangat ketakutan sehingga mereka bergegas memperbaikinya. Tetapi pada saat ini, perahu roh itu tiba-tiba berguncang, dan puluhan kura-kura suci melilit perahu roh itu lagi dan mulai bergerak maju. Pada saat ini, semua orang panik, tidak tahu kemana tanduk suci ini akan membawa mereka. Kapal roh rusak, dan tidak ada cara untuk menghentikan kura-kura suci dengan merapalkan mantra. Yang bisa saya lakukan hanyalah melihat kura-kura suci ini membungkus kapal roh dan bergerak maju. Kura-kura suci ini mahir dalam spiritualitas dan memiliki temperamen yang lembut. Mereka tidak pernah mengambil inisiatif untuk menyerang manusia. Jadi mereka belum tentu dalam bahaya saat membawa perahu roh ke depan. Mungkin tanduk suci ini tahu di mana terdapat banyak harta karun, dan mereka secara khusus membawa kita untuk berburu harta karun. Kata hantu Gunung Iblis tua. Setelah mendengar ini, semua orang merasa bahwa apa yang dikatakan hantu Gunung Iblis itu masuk akal, dan mereka semua sangat santai. Mereka semua kembali ke kamar mereka dan membiarkan kura-kura suci memimpin perahu roh ke depan. Dan Chen Ping dan yang lainnya duduk di belakang penyu suci,
meski kondisinya tidak sebaik dan senyaman di perahu roh. Namun di punggung kura-kura suci ini, Anda dapat menghadapi angin dan ombak, serta melihat pemandangan lautan tinta, yang juga merupakan perasaan istimewa. Chen Pingduan duduk di punggung kura-kura, memegang manik angin tetap di tangannya. Dengan cara ini, tidak peduli seberapa cepat kura-kura suci berenang, mereka tidak akan tertiup angin. Melihat manik angin tetap di tangannya, merasakan embusan angin di dalam, dan suara siulan angin, Chen Ping tidak tahu apa yang bisa dibawa oleh manik angin tetap ini kepadanya. Bisakah Anda membantu diri Anda sendiri untuk menyadari asal-usul angin? Chen Ping tidak pernah berlatih latihan yang berhubungan dengan angin, juga tidak mendapatkan nafas yang berhubungan dengan angin. Satu-satunya hal yang terhubung dengan tenaga angin adalah jalan angin Chen Ping. Chen Ping memegang bola pengikat angin dengan erat, mencoba memasukkan kesadarannya ke dalam bola pengikat angin, untuk melihat apakah dia bisa menyerap embusan angin di bola pengikat angin, tapi setelah mencoba berkali-kali semuanya gagal, tidak ada cara untuk menyerapnya. Kamu tidak bisa menelan manik-manik pengatur angin, kan? Chen Ping tampak tak berdaya. Bab 3100, Monster menghalangi jalan. Dengan cara ini, mereka bertiga berlayar di belakang kura-kura suci selama 3 hari penuh sebelum mereka samar-samar melihat penampakan pulau kecil itu. Sialan, kupikir itu akan sangat dekat, tapi pulau kecil ini sangat jauh. Setelah melihat pulau itu, Chen Ping mau tidak mau mengutuk. Saya tinggal di belakang kura-kura ini selama 3 hari, meskipun saya tidak makan atau minum atau lapar, tetapi saya terlalu dirugikan. Kura-kura suci berenang menuju pulau kecil. Chen Ping menggeliat dengan kuat, dan melihat ke pulau kecil yang muncul dari jauh. Namun segera, kura-kura suci itu tiba-tiba berhenti bergerak maju, dan terus berenang di tempat. Melihat ini, Chen Ping tidak bisa menahan cemberut. Tuan Chen, ada apa? Tanya Ji Yun bingung. Tampaknya monster lain akan segera muncul di lautan tinta ini. Chen Ping berkata. Begitu Chen Ping selesai berbicara, di lautan Mohai yang gelap gulita, air laut hitam pekat melonjak. Di air laut ini, cahaya biru redup dipancarkan, seperti mata monster. Bersenandung, tiba-tiba, sesuatu terbang ke langit dari lautan tinta, membawa air laut dalam jumlah besar, dan jatuh. Jika bukan karena Chen Ping dan yang lainnya yang telah bersiap untuk itu dan membentuk perisai energi misterius di sekitar tubuh mereka, air laut akan menenggelamkan mereka sejak lama. Laut beterbangan, dan seberkas cahaya tiba-tiba terbang di atas kepala Chen Ping dan yang lainnya, dan kemudian seberkas cahaya terang meledak di antara langit yang gelap dan bumi, seperti matahari yang terik. Monster dengan bentuk aneh dan sepasang sayap berdaging menatap Chen Ping dan yang lainnya. Monster macam apa ini? Kelihatannya sangat menakutkan. Gao Qilan sedikit gemetar saat melihat monster ini. Dia belum pernah melihat monster yang begitu menakutkan di ujung utara. Chen Ping dan Ji Yun tidak tahu monster macam apa itu. Lagi pula, banyak orang belum pernah melihat monster ini di laut. Melihat monster di depannya, Chen Ping tampak sedikit gugup. Jika di darat, Chen Ping tidak takut, tetapi di lautan tinta, Chen Ping tidak punya tempat tinggal. Selain itu, di langit di atas laut hitam, bahkan untuk biksu yang kuat, sulit untuk bertahan lama di udara, jadi mereka tidak memiliki cara untuk menghadapi monster yang bisa terbang di udara. Monster yang menakutkan di udara menukik ke arah Chen Ping dan yang lainnya. Melihat ini, Chen Ping meminta Li Yun untuk melindungi Gao Qilan, sementara dia mengorbankan pedang pembunuh naga, berniat bertarung dengan monster. Saat monster itu menukik ke bawah, tiba-tiba kura-kura suci itu memuntahkan aliran air laut dari mulutnya. Air laut seperti pedang tajam, langsung menuju monster itu. Melihat ini, monster itu mengelak dengan tergesa-gesa, lalu mengepakkan sayapnya,
dan mengeluarkan teriakan dari udara, seolah mengejek Holy Turtle. Melihat ini, kura-kura suci mengaum, "Saya melihat 3 gelombang air mendekat dari jauh ke dekat, dan segera tiba di depan Chen Ping di bawah 3 gelombang air ini. Sebenarnya ada 3 kura-kura suci yang lebih kecil." Chen Ping langsung mengerti arti dari kura-kura sucinya, jadi dia berkata kepada Gao Qilan dan Ji Yun, "Ayo lompat ke punggung kura-kura suci lainnya." Setelah berbicara, mereka bertiga melompat ke punggung tanduk suci lainnya. Tanpa Chen Ping dan yang lainnya di punggung mereka, kura-kura suci besar ini mengangkat kepalanya, dan segera terbang ke langit dari lautan tinta. Kemudian, semburan air keluar dari mulut kura-kura suci, langsung menuju monster itu. Ada kepanikan di mata monster itu, ia mengepakkan sepasang sayap berdaging, dan terbang ke langit dengan putus asa. Kolom air itu seperti pedang tajam, langsung menembus sayap monster itu kesakitan, menjerit, lalu jatuh ke laut. Puff, terdengar suara keras, dan permukaan laut tersulut gelombang besar. Tanduk suci juga menukik dari udara dan terjun ke laut. Ketika Chen Ping melihat permukaan lautan tinta, gelembung besar terus bermunculan, dan airnya tampak mendidih. Namun setelah beberapa menit, laut kembali tenang. Kura-kura suci penuh dengan darah, menggantung pil binatang dari air. Terima kasih telah menonton video ini. Jika Anda menyukai videonya, silahkan like dan share. Jika ada kritik dan saran, silahkan tuliskan di kolom komentar. Wassalamualaikum.